Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi belajar bersama, jangan lupa dukung terus channel ini ya. Caranya, klik tombol like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk update video selanjutnya. Terima kasih. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tema 1, subtema 1 untuk kelas 3 SD atau MI. Sebelum kita membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup, apakah teman-teman tahu apa arti dari makhluk hidup itu? Jadi, ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Yuk kita simak ciri-ciri makhluk hidup berikut ini. Ciri yang pertama adalah bergerak. Bergerak artinya berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Makhluk hidup bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contoh pertama adalah manusia. Manusia berjalan menggunakan kakinya. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Burung terbang dengan sayap. Ada katak yang melompat, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ciri kedua adalah bernafas. Setiap makhluk hidup dapat bernafas. Nah, alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda ya teman-teman. Contoh pertama adalah manusia yang bernafas dengan paru-paru, menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Yang kedua, ada ikan yang bernafas dengan insang. Serangga bernafas dengan trakea. Ada cacing yang bernafas melalui permukaan kulitnya. Burung bernafas melalui pundi-pundi udara. Nah, dan hewan amfibi yang hidup di darat dan di air, contohnya katak, saat berbentuk kecebong, dia bernafas dengan insang. Saat menjadi katak, dia bernafas dengan paru-parunya. Selanjutnya adalah tumbuhan. Perlu teman-teman tahu, tumbuhan itu juga bernafas loh. Tumbuhan bernafas melalui stomata. Nah, stomata sendiri merupakan lubang atau celah yang ada pada daun. Di situ ada gambar dua stomata yang terbuka dan tertutup. Ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang ya teman-teman, seiring berjalannya waktu. Kita mengalami tumbuh dan berkembang semenjak dalam kandungan ibu hingga sekarang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat badan. Pertumbuhan manusia dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Lalu ada yang lansia. Ciri keempat adalah berkembang biak. Nah, makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda ya teman-teman. Tujuan berkembang biak untuk menjaga keutuhan jenisnya agar tetap lestari. Contohnya untuk yang melahirkan adalah manusia, sapi, kambing, dan kucing. Serta ada contoh lainnya juga ya, dan masih banyak lagi. Untuk yang bertelur ada bebek, burung, cicak, ayam, dan lain-lain. Ciri kelima, membutuhkan makan dan minum. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk sumber makanannya. Jangan lupa untuk tetap makan makanan yang bergizi seimbang.
Sama seperti manusia, hewan itu juga butuh tumbuhan untuk makanannya loh. Ada beberapa hewan yang membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanannya. Contohnya kuda, sapi, kambing. Coba, apakah teman-teman tahu bahwa tumbuhan itu juga membutuhkan makanan loh, seperti kita manusia dan hewan juga? Dan apakah makanan tumbuhan itu sama seperti manusia dan hewan? Ya, betul sekali. Tumbuhan juga membutuhkan makanan. Lalu, apakah teman-teman tahu makanan apa yang tumbuhan makan? Apakah dia juga makan tumbuhan juga? Ataukah makan hewan? Tentunya tidak ya teman-teman. Untuk tumbuhan, makanannya adalah glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Ciri keenam adalah peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu peka terhadap rangsang ya teman-teman, dan kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan itu berbeda-beda. Peka artinya dapat merasakan sesuatu. Contoh pertama, jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang membuat kita silau dengan cepat, maka kita akan menutup mata kita. Di contoh kedua, saat tubuh kita dicubit teman, maka yang kita rasakan adalah sakit, bahkan membuat kita sampai menangis. Contoh ketiga, landak dan kaki seribu akan menggulungkan badannya jika disentuh. Nah, ini menandakan mereka juga peka terhadap sentuhan atau rangsangan. Itu tadi adalah materi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari. Semoga materi yang sudah teman-teman simak bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa di video belajar bersama selanjutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.